Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Denny Ruswandi dari SMK Negeri 2 Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi Hindu-Buddha di Indonesia untuk kelas 10 semester 1 pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kesempatan saat ini saya akan mencoba untuk membahas kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, yang pertama akan kita bahas yaitu dari bahasa dan tulisan. Jadi masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia membawa pengaruh yang sangat positif bagi bangsa Indonesia, yaitu pengenalan budaya tulis atau masa aksara dalam rupa huruf Palawa dan bahasa Sangsakerta. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Contoh prasasti yaitu Muara Cianten, Prasasti Kedu, Prasasti Kedukan Bukit, dan Prasasti Jula. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu-Buddha biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Dan terakhir yaitu manuskrip. Manuskrip atau naskah, tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contoh pustaha yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kayu atau lembaran kulit kayu alim. Politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Dengan masuknya pengaruh Hindu, muncul konsep tentang Dewa Raja, bahwa pimpinan tertinggi dalam sebuah kelompok adalah seorang raja. Raja tersebut diyakini sebagai titisan dewa, yaitu Dewa Wisnu. Karena merupakan titisan dewa, kekuasaannya bersifat mutlak dan berlangsung turun-temurun. 3. Ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Seperti masa-masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, sistem mata pencaharian masyarakat Indonesia telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi, serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Keempat, agama dan sosial budaya. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan lain sebagainya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi, yang merupakan perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dengan dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. 5. Seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Hal ini karena agama Buddha maupun agama Hindu sama-sama memiliki konsep pemujaan, baik terhadap Buddha maupun terhadap dewa-dewa agama Hindu. Candi dalam agama Hindu memiliki fungsi yang lebih luas. Selain sebagai tempat pemujaan, juga berfungsi sebagai makam raja. Hal ini terkait dengan konsep dewa raja, di mana seorang raja harus dihormati sedemikian rupa karena raja adalah titisan Dewa Wisnu yang memelihara alam. Contoh-contoh candi Hindu adalah Prambanan, Kalasan, Sewu, Gebang, kelompok Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Panataran, dan Candi Cangkuang. Contoh-contoh candi Buddha yaitu Borobudur, Sewu, Sari, Pelaosan, Banyunibo, Sumberawan, dan Muara Takus. Sementara itu,
Bangunan candi pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Burloka, Burvaloka, dan Sarvaloka. Ciri-ciri candi di Jawa Tengah adalah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara di atas gawang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa. Bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Ini merupakan persebaran letak candi-candi Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Demikian pembahasan pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.